Kita bisa menambahkan fungsi pada motherboard dengan cara menambahkan kartu adapter. Pada video kali ini, kita akan mempelajari berbagai jenis kartu adapter pada slot ekspansi motherboard. Terdapat banyak komponen pada sebuah motherboard. Motherboard ini memiliki beberapa slot CPU, beberapa slot memori, dan beberapa slot ekspansi. Dan semua perangkat yang ada di sini butuh berkomunikasi satu sama lainnya, yakni dengan melalui serangkaian bus pada motherboard. Di sini terdapat data bus yang berfungsi mengirimkan informasi dari CPU ke memori. Ada pula bus komputer jenis berbeda yang bisa menghubungkan memori ke slot ekspansi. Dengan cara ini, Anda bisa menambahkan fungsi pada motherboard. Anda juga bisa menambahkan memori baru ke slot memori. Model memori baru saat ini bisa berkomunikasi melalui bus memori. Anda juga bisa menambahkan beberapa opsi lainnya, seperti kartu video tambahan atau antarmuka baru dengan cara menggunakan slot ekspansi pada motherboard. Slot ekspansi tersebut menggunakan bus ekspansi untuk menghubungkan dengan berbagai komponen lainnya di motherboard. Slot ekspansi versi lama yang bisa mendukung komunikasi paralel bisa mengirimkan informasi melintasi bus, dan semakin lebar bus akan semakin besar pula informasi yang bisa dikirimkan. Saat informasi telah ditransisikan dari paralel bus ke serial bus, kita tidak lagi mendeskripsikan ukuran dari bus sebagai banyaknya angka atau bit yang bisa kita komunikasikan, tetapi kita mendeskripsikannya ke dalam jumlah total dari bandwidth yang bisa kita komunikasikan melalui bus. Anda juga sering melihat spesifikasi dari motherboard yang terdapat deskripsi dari bus tertentu bekerja sesuai dengan jenis jam atau kecepatan tertentu. Contohnya, kecepatan waktu 1 MHz berarti Anda bisa mengirimkan sebanyak 1 juta siklus atau 1 juta informasi dalam 1 detik. Tingkat kecepatan sebanyak 1 GHz atau 1000 MHz berarti 1 miliar siklus per detik. Kecepatan jam tidak memerlukan kecepatan transfer data yang sama melalui ekspansi bus. Misalnya, DDR3 SDRAM bisa mentransfer sebanyak 64 kali jumlah data dibandingkan dengan kecepatan jam pada memori. Kabar baiknya ialah bus ekspansi telah distandarisasikan, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi tentang kecepatan waktu dari bus ekspansi ini. Malahan Anda bisa melihat ukuran dan tipe dari antarmuka untuk memahami dengan jelas bandwidth yang tersedia. Dua jenis antarmuka yang paling umum yang Anda bisa lihat di bus ekspansi ialah konvensional PCI dan PCI Express. Pertama, kita bisa melihat bus ekspansi PCI konvensional. PCI ialah singkatan dari Peripheral Component Interconnect, namun biasa disebut dengan PCI saja. Kartu antarmuka PCI berkomunikasi melalui koneksi paralel, dan kartu antarmuka PCI ini akan bisa mendukung komunikasi paralel 32 bit atau 64 bit. Sudah ada banyak update dan modifikasi pada antarmuka bus PCI selama beberapa tahun terakhir, dan jumlah total kecepatan yang bisa Anda temukan pada bus ini tergantung pada versi PCI apa yang digunakan di motherboard Anda. Contohnya, ada beberapa standar dari antarmuka PCI yang bisa mendukung 133 MB per detik. Yang menggunakan kartu 32 bit bisa bekerja pada tingkat kecepatan 33 MHz. Tingkat kecepatan tertinggi pada PCI bisa mencapai 533 MB per second menggunakan antarmuka 64 bit dan bekerja pada 66 MHz. Ini adalah diagram blok dari antarmuka bus paralel PCI 32 bit. Pada bus paralel ini berarti kita bisa mengirimkan semua 32 bit pada waktu yang sama melalui bus ini dari bagian sini ke bagian yang lainnya. Anda bisa melihat slot ekspansi yang terhubung satu sama lainnya, dan di sebelah sini kita sebut dengan South Bridge atau Input Output Controller Hub.
Bus PCI 64 bit yang terlihat sama, namun terdapat bus yang lebih lebar dan bisa mengirimkan 64 bit secara serentak. Ini adalah tampilan lebih dekat dari sebuah motherboard yang memiliki slot PCI di dalamnya. Slot yang lebih pendek ialah slot 32 bit dan slot yang lebih panjang ialah slot 64 bit. Satu hal yang bisa Anda amati ialah bahwa slot-slot ini memiliki notches atau kunci yang menentukan jenis kartu yang bisa dihubungkan pada antarmuka yang berbeda-beda. Perangkat yang kita colokkan pada slot ekspansi ini harus diberi daya. Pada kebanyakan kasus, perangkat ini bisa mendapatkan daya langsung dari slot PCI itu sendiri. Slot PCI bisa menyediakan daya sebesar 3,3 volt atau 5 volt. Perangkat yang Anda colokkan bisa menggunakan satu dari sumber daya. Dari jenis daya yang digunakan juga tergantung pada notches yang telah disesuaikan pada bagian bawah antar muka itu sendiri. Jika notch-nya terletak di paling belakang komputer, ini berarti perangkat ini memiliki spesifikasi yang bisa memberikan daya sebesar 3,3 volt. Sedangkan kartu yang sebelah sini memiliki notch yang lebih jauh ke belakang, yang juga berarti bisa memberikan dukungan daya sebesar 5 volt dari antar muka PCI. Kartu 64 bit lebih panjang dari 32 bit yang seperti bisa kita lihat di motherboard ini. Kartu ini juga masih memiliki notches 3,3 volt dan 5 volt.